Kita kembali kepada masalah penanggalan. Ini apa sih sesungguhnya penanggalan itu? Adalah memberikan space, batas-batas waktu. Manusia memang dulu tidak pernah sadar perlu adanya batasan waktu. Yang penting makan, tidur, kawin, beranak, kawin, makan, itu kan begitu. Nah, ketika mulai mereka bercocok tanam, itu mereka membutuhkan penjelasan lebih detail tentang kapan hujan turun dan kapan hujan tidak turun. Maka waktu pada waktu itu pertama kali adalah dengan menggunakan sistem cahaya sinar matahari, dipasang patok, lalu mereka lihat bayang-bayangnya ke utara atau ke selatan. Nah, menghitung pagi dan sore berdasarkan bayang-bayang tempat itu. Kemudian lebih melangkah lagi, dulu pakai air, ya. Kemudian sampai pakai pasir, ya. Pas itu ngucur. Nah, kalau sampai habis itu berarti sudah 12 jam. Jadi pada akhirnya, sejak kapan orang menghitung waktu dengan matahari dan bulan? Sudah sejak lama sekali. Setiap bangsa punya perhitungan waktu sendiri, sampai kepada pembagian waktu, detik, menit, jam, dan sehari dan sebagainya mempunyai istilah yang berbeda-beda. Dulu orang Arab namanya Kanul Awal, Kanul Sani, Azar, Nisan. Orang Jawa pun dulu ini di Indonesia sudah punya penanggalan sendiri, sudah menentukan sejak kapan kita menghitung waktu. Dan ketika menghitung 1 minggu berapa hari, ternyata berbeda. Kalau orang Arab 1 minggu itu 7 hari, kalau orang Jawa 1 minggu berapa hari? 5. On, wage, ya kan gitu. Nah, iya. Nah, kalau orang Cina 12. Kalau di suku Swahili itu 1 minggu 4 hari. Nah, kemudian bulan juga sama. Makanya ketika kalender menggunakan matahari 1 bulan itu 30 atau 31, kalau kalender pakai bulan 29 atau 30, maka selisihnya setiap tahun adalah 11 hari. Dari zaman dahulu kala ini banyak orang membuat penanggalan dengan menggunakan ukuran pada bintang-bintang, pada planet-planet yang ada di sekitar kita ini. Tapi ternyata semuanya berguguran. Yang paling tidak terbantahkan hanya 2, yaitu bulan dan matahari, karena kedua benda alam ini paling mudah teramati oleh mata telanjang ini. Itu yang paling abadi. Lalu selanjutnya saya mau bertanya lagi. Sesungguhnya kita menciptakan waktu. Setelah tercipta waktu, saya mau tahu wujudnya waktu seperti apa. Wujud materinya waktu itu apa? Bisa kelihatan nggak? Bisa dipegang nggak? Bisa dilihat nggak? Jadi ada nggak? Kapan adanya? Dirasakan. Bagaimana merasakannya? Sesungguhnya waktu itu nggak ada. Waktu itu persyaratannya satu, harus ada ruang, panjang, lebar, dan volume. Dan lalu ada termodinamika, ada gerak di sekitar kita. Dan yang kedua adalah human psychology. Kita merasakan akan adanya waktu. Makanya dalam bahasa Arab mendetailnya, kalau waktu dalam artian pergeseran suatu benda, ya kan, itu namanya zaman tanpa alif. Tapi kalau kita yang merasakannya namanya az-zaman. Dari mana menghitungnya? Menghitung dari pergerakan. Kalau kita melihat gerak posisi matahari namanya syamsiyah. Kalau melihat gerak posisi bulan namanya qamariyah. Karena kita berputar. Jadi sejak kapan waktu itu ada? Ya sejak bumi kita berputar. Nah, ketika bumi tidak berputar, masih ada waktu enggak? Kalau bumi mandek nggak muter, ada besok enggak?
kemarin, hari ini, maka ketika bumi berhenti, maka tidak ada besok, tidak ada kemarin, dan tidak ada hari ini. Kita dalam momen yang sama, dalam detik yang sama. Nah, itulah makanya kenapa surga itu menjadi abadi, karena surga tidak terikat dengan waktu. Karena alamnya situ tidak berputar seperti bumi kita ini. Maka tidak ada kemarin, tidak ada besok. Jadi bidadarinya sepanjang zaman cantik terus. Nggak ada yang memblek, Bu. Makin lama makin cantik kayak gitu. Iya, itulah persoalannya. Jadi artinya bahwa ketika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per jam. Artinya cahaya itu kecepatannya 300.000 km per jam. Kalau kita keliling dunia 1 detik ini 7,5 kali muternya. Nah, kalau kita dalam kecepatan cahaya pun kita tidak terikat, kita keluar dari waktu. Karena kita lebih cepat daripada peredaran alam semesta ini. Kita bebas dari waktu. Itulah yang jadi persoalan. Maka dalam sejarah Islam Al-Quran itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dalam bahasa hikmahnya namanya toyil ardi, ya, artinya melipat waktu, ya, membedakan barang dari satu tempat yang lain yang bukan waktu yang lama ternyata qabla air saja ilaika tafuka, sebelum kedipan matamu terbuka kembali. Itu adalah persoalannya kembali kepada dimensi waktu dan relativitas waktu itu sendiri. Kemudian waktu sendiri juga ini ada 2 macam. Waktu yang berdasarkan perputaran bumi dan waktu yang kita rasakan itu berbeda. Waktu yang ada di dinding itu namanya jam. Kalau batasan waktu namanya pukul. Jadi pukul berapa sekarang? Bukan jam berapa, pukul berapa. Nah, jam berapa? Ya jam 1 di tangan saja jam. Nah, ketika menghitung pukul komariah itu hanya 12. Jam 1 sampai jam 12 itu jam 1 siang, jam 1 malam, jam 2 siang, jam 2 malam. Kalau pukul dalam koma samsiah itu jam 1 sampai jam 24. Pukul 1 sampai pukul 24. Jadi kalau pukul 20 itu sama dengan bahasa komariahnya jam 8 malam. Itu beda perhitungan. Kapan waktu itu terjadi dalam diri kita? Sejak kita merasakan. Nah, kalau kita sedang tertidur, kita tidak sadar kita terikat dengan waktu. Nah, makanya mana yang sejati, yang genuine, waktu yang ada di dinding itu atau waktu yang melekat pada diri kita. Nah, sesungguhnya manusia itu punya waktu hakiki dalam dirinya sendiri. Di samping manusia punya waktu, Allah juga tidak sama memberikan waktu dari seorang ke orang yang lain. Ada orang yang jamnya kendor, ada pelan, ada yang cepat sekali. Maka akan membentuk behavior seseorang. Ketika orang itu terguna gesit, itu berarti waktu internalnya cepat. Kalau yang pleot, itu berarti waktunya kendor. Saja 3 bulan nggak hafal apa. Ada yang menghafal 4 juz 1 malam hafal. Kenapa? Waktunya berbeda. Ditambah lagi bahwa waktu yang kita jalani sendiri itu juga bisa berbeda-beda. Pada saat kita bahagia, waktu itu berjalan terlalu cepat. Tetapi kalau kita sedang dalam keadaan susah, kita merasakannya waktu itu berjalan lambat. Nah, ini isyarat ini ada di dalam Al-Quran. Jadi ada waktu yang nisbi dalam diri kita dan ada waktu yang terkait dengan hitungan perputaran alam. Seperti dalam ayat surat Al-Hajj, yudabbirul amra minas sama'i ila ardh. Allah mengatur urusan langit sampai bumi.
Tsumma ya'rudu ilaihi fi yaumin, dan setiap hari semua kejadian peristiwa dilaporkan kepada Allah setiap hari. Kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun, ukurannya sehari menurut Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kamu hidup. Itu 1000 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Tapi di ayat yang lain surat Al-Hujurat itu mengatakan yasta'jilunaka bil azabi. Mereka ingin dipercepat supaya dibuktikan siksa itu terjadi. Yauman inda rabbika fil azabi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari ketika kamu dalam siksaan itu seolah-olah seolah-olah 1000 tahun. Jadi beda, karena miqdaru alfasanatin ukurannya 1000 tahun, ini seperti 1000 tahun. Berarti 1000 tahun yang kedua adalah ini waktu yang kita rasakan. Itulah makanya isyarat-isyarat semacam itu menjadi suatu perhatian bagi kita, bahwa sesungguhnya kita mau ikut waktu artifisial yang kita ciptakan itu waktu yang kita rasakan. Saya kira hidup ini kalau kita ingin bahagia, biarlah waktu ini kita nikmati. Kita nggak usah ikut dengan waktu ini, tapi tetap ketika bergaul Pak, waktu itu dong. Waktu ini semacam ini. Makanya ketika kita beraktivitas lebih banyak, berarti kita mendapatkan waktu lebih banyak. Itulah maknanya umur panjang itu bukan umurnya dipanjangin sampai 150 tahun, tetapi adalah aktivitas kita sehari-hari, artinya produksi dan produktivitas terus meningkat setiap saat, banyak manfaatnya, banyak gunanya, banyak kebaikannya, ya. Maka berarti kita mendapatkan waktu lebih banyak karena kita bergerak, situ bergerak. Kembali bergerak, maka situ adalah perbandingan waktunya akan menjadi 2 kali lipat. Makanya ketika Allah matawil umrana, minta umur panjang itu bukan minta umurnya sampai tua, sampai rokok, sampai disebabkan anak putu ya enggak, tapi supaya kita diberikan kesempatan bisa berbuat kebaikan yang lebih banyak.